Nah, saudaraku sekalian, kembali minggu ini saya akan lanjutkan khotbah saya ya yang bertema nilai hidup orang Kristen. Nah, saudaraku sekalian, saya rindu mengajak saudara untuk belajar tentang nilai hidup. Karena nilai hidup adalah sebuah pembelajaran yang sangat amat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Saudaraku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang nilai hidup ya. Nah, kita belajar tentang ya ternyata bahwa nilai hidup itu mempunyai peran yang cukup vital di dalam kita punya kehidupan. Hal ini bisa terjadi saudaraku sekalian karena nilai hidup itu merefleksikan siapa kita yang sebenarnya. Ya, nilai hidup merefleksikan siapa ya kita yang sebenarnya. Saudara suka atau tidak, nilai hidup itu mewakili seluruh ya diri ya kita, termasuk semua yang kita putuskan, semua yang kita lakukan. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat menarik. Oleh sebab itu saya rindu saudara benar-benar memahami tentang nilai hidup. Ya, karena nilai hidup itu sebenarnya itu adalah hal yang menggerakkan hidup Anda dan saya. Nilai hidup itu adalah hal yang sungguh-sungguh menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, saya akan mengajak saudara itu melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nilai hidup. Ya, jadi ini adalah definisi minggu lalu yang saya sampaikan, saya berikan supaya kita boleh tahu apa yang dimaksud dengan nilai hidup. Kita lihat bersama. Nah, saudaraku sekalian, nilai hidup adalah sebuah bentuk ya, sebuah bentuk perilaku dan tindakan yang kita anggap ideal ya untuk menjadi kepribadian kita, untuk menjadi pembawaan kita, sifat kita dan karakter kita. Jadi ketika kita berbicara tentang nilai hidup, kita berbicara bahwa ini adalah sebuah perilaku. Ini adalah sebuah ya tindakan yang menurut saya ini bagus. Ya, ini saya mau jadikan ini sebagai ya saya punya kepribadian. Ya, saya mau seperti itu. Ya, saya mau jadikan ini sebagai pembawaan saya. Saya mau bahwa ini adalah sifat dan karakter saya. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu perhatikan. Mengapa nilai hidup itu begitu penting? Kenapa nilai hidup ini begitu luar biasa? Karena ya nilai hidup ini ya, bisa saya simpulkan nilai hidup adalah kepribadian kita. Nilai hidup adalah pembawaan kita. Nilai hidup ini adalah sifat kita. Nilai hidup ini adalah karakter kita. Jadi saudaraku sekalian, cara saudara melakukan sesuatu, cara saudara ya mengambil keputusan, serta apa yang saudara ya lakukan, apa yang menjadi kebiasaan saudara, itu semua ditentukan oleh apa yang menjadi nilai hidup saudara. Oke, ya ini saudara perlu mengerti. Ya, saya kasih contoh, misalnya begini, nilai hidup saudara itu kasih. Ini yang poin pertama yang kita pelajari minggu lalu. Ya, nilai hidup kita, contohnya kalau kasih, artinya nilai hidup kita ini dikuasai oleh kasih. Ketika kita berbicara nilai hidup kita adalah kasih, maka ya kita punya kepribadian itu kasih. Pembawaan kita selalu penuh kasih, sifat kita selalu penuh kasih, karakter kita itu selalu penuh kasih. Kenapa bisa demikian? Karena nilai hidup kita itu adalah kasih. Pada waktu nilai hidup saudara itu adalah kasih Tuhan, maka saudaraku sekalian, saudara mudah sekali untuk mengasihi Tuhan. Saudara gampang sekali untuk mengasihi sesama. Dan ketika saudara mengasihi Tuhan, ketika saudara mengasihi sesama, saudara bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara benar-benar bisa melakukannya dengan sungguh. Waktu saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi sesama, saudara bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itu nilai hidup saudara. Saudara bisa melakukannya dengan bahagia, tanpa beban, penuh sukacita, karena itu adalah kepribadian saudara, itu ada pembawaan saudara, itu sifat saudara, itu karakter saudara. Oleh sebab itu ketika nilai hidup saudara adalah kasih, saudara tidak berbeban berat. Ketika saudara harus mengasihi, ya Tuhan, saudara harus mengasihi sesama saudara. Saudara tidak akan berbeban berat. Saudara akan melakukannya dengan penuh sukacita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu penting sekali. Kita belajar untuk membangun nilai hidup kita yang benar.
Ya, jadi saudaraku sekalian, saya percaya ketika saudara punya nilai hidup itu adalah kasih, saudara bisa kok mengampuni orang yang mungkin menyakiti saudara, ya orang yang pernah nipu saudara, orang yang pernah bohongin saudara, atau orang yang pernah ciak duit saudara, ya orang yang pernah melukai saudara, mungkin orang yang pernah fitnah saudara, orang yang pernah menjahati saudara. Nah, saudara bisa dengan mudah mengampuni dia. Kenapa? Karena nilai hidup saudara itu kasih. Ini menarik. Kita tahu mengampuni itu perkara yang tidak mudah. Amin saudaraku. Apalagi itu orang pernah ya menyakiti kita, ya bukan lagi melukai hati kita tapi menghancurkan hati kita. Nah disuruh mengampuni orang seperti begitu. Kita mungkin berkata, sorry ya sorry Mac, 5 keturunan gue gak bisa. Gue kagak bisa tuh ngampunin dia. Tapi saudaraku sekalian, tapi kalau hati saudara, nilai hidup saudara itu adalah kasih. Bagaimana dia meremukkan hati saudara, bagaimana dia menghancurkan hati saudara, bagaimana dia melukai dengan parah hati saudara. Saudara merasa sakit di hati, bukan di hati, seluruh hidup saudara, saudara merasa sakit. Tapi karena nilai hidup saudara adalah kasih, saudara bisa mengampuni dia. Bukan saja mengampuni, saudara bisa melupakan semua perbuatan dia. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, ini nilai hidup. Ya, jadi menarik sekali ya dan penting sekali. Nilai hidup yang saudara pegang itu akan membuat saudara mampu membedakan mana yang benar atau baik, mana yang tidak benar atau tidak baik. Saudaraku sekalian, ya. Jadi ketika nilai hidup saudara yang ada dalam hidup saudara, dalam diri saudara, itu akan menjelaskan banyak hal ya bagi saudara. Nah, perhatikan saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai nilai hidup, sekali lagi saya ulangi apa yang saya sampaikan minggu lalu, nilai hidup itu bukan bakat. Nilai hidup itu bukan pembawaan sejak saudara lahir gitu loh. Ya, kalau bakat itu bawaan lahir. Begitu saudara lahir, mungkin saudara punya bakat main musik, saudara punya bakat nari, saudara punya bakat nyanyi. Tapi kalau nilai hidup enggak saudara. Ya, enggak. Nilai hidup itu bukan bawaan dari lahir, ya. Tetapi nilai hidup ini terbentuk, saudaraku sekalian. Nilai hidup ini terbentuk melalui pengaruh dari keluarga, pengaruh dari masyarakat. Artinya, nilai hidup saudara itu terbentuk dari pengaruh di mana saudara ada, lingkungan saudara. Kalau lingkungan saudara itu benar, baik, maka nilai hidup saudara itu pasti hal-hal yang benar dan baik. Nah kalau nilai hidup saudara itu baik dan benar, maka kehidupan saudara ya, atau dengan kata lain nilai hidup itu menghasilkan kehidupan yang baik dan benar. Jadi ini penting sekali. Oleh sebab itu apa yang saudara terima, pengaruh yang saudara terima, itu akan membentuk nilai hidup saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, penting, ya saya katakan mutlak, kita harus membangun nilai hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Kita harus membangun nilai hidup kita berdasarkan perkara-perkara rohani. Saudaraku sekalian, kalau saudara membangun nilai hidup saudara berdasarkan hal-hal duniawi, perkara-perkara duniawi, misalnya ya saudara nilai hidup saudara itu saudara bangun itu nilai hidup saudara kesombongan, keangkuhan. Kelihatan banget saudaraku dalam kehidupan saudara dan perilaku saudara, saudara itu sombong, ya. Saudaraku sekalian, ya dari orang-orang bergaul dengan saudara, teman-teman saudara, dengar saudara ngomong aja, ya. Itu bisa tahu ini orang sombong banget. Ya kenapa? Karena semua yang dia ngomongin ya berasa geli di telinga, ya di perasaan berasa. Ya, oleh sebab itu ketika saudara membangun nilai hidup saudara itu adalah kesombongan, saudara akan jadi orang sombong. Kalau saudara bangun nilai hidup saudara itu angku, saudara akan jadi orang yang angku. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar untuk membangun
nilai hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan perkara rohani, ya, agar kita bisa memiliki kepribadian, pembawaan sifat dan karakter yang baik serta benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku sekalian, ya, minggu lalu kita telah belajar apa saja yang, ya, kita mulai dengan apa yang menjadi nilai hidup kita sebagai orang Kristen. Kita sudah belajar tentang kasih yang pertama minggu lalu, dan minggu ini saya mau lanjutkan, ya, akan nilai hidup yang berikutnya. Ya, mungkin kita akan belajar beberapa nilai hidup, ya, sebagai orang Kristen. Yang kedua adalah iman, saudaraku, ya. Nilai hidup kita yang harus kita bangun yang kedua adalah iman, saudara. Kenapa iman? Karena iman merupakan hal yang sangat amat luar biasa dan penuh kuasa. Kita mulai dengan firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ya, ini sebenarnya bisa disebut dengan definisi iman, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, jadi saudaraku sekalian, ketika kita bicara mengenai iman, sebenarnya kita berbicara mengenai kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kita berbicara mengenai sesuatu yang sangat amat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat Yesus berkata tidak ada mustahil bagi Dia. Saudara sekalian, kita perlu meresponi ayat itu dengan iman. Artinya, ya, itu ayat ketika Yesus ngomong tidak ada mustahil bagi Dia. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana saudara mempercayai apa yang Yesus bisa lakukan? Bagaimana saudara mempercayai apa yang Yesus mampu lakukan bagi saudara? Maka itu ayat bisa tergenapi di dalam kehidupan saudara. Karena ketika Yesus berkata tidak ada mustahil, artinya tidak ada yang tidak bisa Dia perbuat, tidak ada yang tidak bisa Dia lakukan. Nah, saudara, bagaimana saudara mempercayai hal tersebut? Bagaimana saudara mencerna hal tersebut? Karena ketika Yesus berkata tidak ada mustahil bagi Dia, itu tidak berlangsung pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Itu tidak berlangsung pada waktu Yesus ada di Yerusalem. Enggak. Tapi ketika Yesus berkata tidak ada mustahil bagi Dia atau tidak ada mustahil bagi orang percaya, saudaraku sekalian, ini kebenaran firman Tuhan, ini ayat itu berlangsung dan berlaku seumur hidup kita sebagai orang Kristen. Tetapi saudaraku sekalian, ayat itu memang berlaku karena itu firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan ada kuasa Tuhan di balik firman tersebut. Ada kuasa Tuhan yang menjadi dasar daripada itu firman Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana saudara, ya, mengerti, bagaimana saudara menerima kuasa daripada firman tersebut. Saudara membutuhkan iman. Saudara membutuhkan iman, ya, untuk menerima dan menggenapi itu firman. Tidak ada mustahil bagi Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku sekalian? Karena kehidupan kita, pikiran kita itu terbentuk dari banyak hal yang kita sebut maksudnya mustahil, tidak mungkin. Saudaraku sekalian, dalam banyak hal secara spontan ketika kita menilai sesuatu, ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita melihat sesuatu, seringkali kata tidak mungkin itu bisa menjadi satu hal yang menjadi awal dari pemikiran kita. Aduh, mana bisa? Aduh, mana mungkin? Saudaraku sekalian, ketika kita punya sakit penyakit, ketika kita punya kanker, dokter berkata ini adalah kanker stadium 3. Bukan lagi 3 bisa, tapi 3+3. Waduh, saudaraku sekalian, saat seperti itu, bagaimana kita berpikir? Apakah kita berpikir tidak ada mustahil bagi Tuhan? Atau saudara berpikir, waduh gimana ya, udah 3+, mungkin sebentar lagi stadium 4, waduh kayaknya hidup saya jadi pendek, bentar lagi aku mati. Aduh, saudara mulai membayangkan betapa menderitanya. Nah, ketika udah masuk stadium 4 dan lain sebagainya, saudara akan membayangkan rasa sakit karena kanker tersebut dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, itu hal yang umum terjadi. Ketika kita berada di dalam sebuah kondisi negatif,
kondisi yang tidak baik, otomatis pikiran tidak mungkin, sulit, susah, mana bisa, mana mungkin. Itu akan mendominasi kita punya pikiran. Sedangkan sebagai orang Kristen, firman Tuhan berkata kepada kita tentang kuasa Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang kemampuan Allah, tentang apa yang Tuhan bisa lakukan yang tak terbatas. Nah, ketika kita berada di dalam kehidupan seperti ini, bagaimana kita menempatkan diri kita, saudara? Bagaimana kita menempatkan diri kita sendiri? Kita menempatkan diri kita di firman Tuhan, atau kita menempatkan diri kita pada kenyataan, banyak kasus kanker nggak bisa disembuhkan. Kita mungkin akan menempatkan diri kita pada kenyataan seperti ini. Sedangkan harusnya kita menempatkan diri di perkara iman. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Kita mesti menempatkan diri kita di sini. Saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, penting, apalagi ketika kita berbicara tentang iman, ketika kita sebagai orang Kristen, saya mau katakan, kita seharusnya menjadikan iman sebagai nilai hidup kita. Kita harus menjadikan iman sebagai nilai hidup kita. Artinya, kehidupan kita sepenuhnya itu dipimpin oleh iman, dikuasai oleh iman, dan iman akan menjadi dasar hidup kita yang tak tergoyahkan. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena Alkitab menjelaskan kepada kita tentang kebenaran daripada kuasa dan kemuliaan iman. Alkitab menjelaskan, memperlihatkan kepada kita apa yang iman bisa perbuat, bisa lakukan bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, nilai hidup yang kedua yang mesti kita bangun dalam kehidupan kita itu adalah iman, saudaraku. Nah, sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, saya mengajak saudara atau saya akan memperlihatkan kepada saudara bahwa ada dua sisi penting yang harus kita ketahui sebagai orang Kristen sehubungan dengan hal iman ini, saudara. Oke? Yang pertama, sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki iman. Kita dituntut untuk memiliki iman, saudaraku. Tadi kita baca di Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, sekarang saya mengajak saudara untuk membaca di ayat ke-6, pasal yang sama. Ibrani 11 ya, ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi menarik, ini sudah mutlak. Setiap orang ya yang berpaling kepada Allah, setiap orang yang datang kepada Tuhan, setiap orang yang percaya pada Tuhan, maka dikatakan apa? Dia itu harus ada iman. Nggak peduli siapa saudara, tapi begitu saudara ya datang kepada Tuhan, saudara mesti percaya, saudara mesti datang dengan iman. Jadi saat saudara beribadah, saudara berdoa, ya, saat saudara punya masalah, saat saudara sakit, saat saudara bergumul dan lain sebagainya, yaitu pada saat saudara datang kepada Tuhan dengan berbagai kondisi, maka saudara harus percaya. Ya, saudara percaya bahwa Tuhan itu bisa memberkati saudara, Tuhan itu bisa mendengar doa saudara, Tuhan itu bisa membukakan jalan, Tuhan itu bisa menyembuhkan, Tuhan itu bisa memberi kelepasan kepada saudara. Jadi setiap kali saudara datang, maka saudara mesti datang dengan hati seperti ini, saudara mesti percaya. Karena Alkitab ayat di Ibrani 11 dengan 6 mengatakan setiap orang yang berpaling kepada Allah, setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia mesti datang dengan iman, dia mesti percaya apa yang Tuhan bisa lakukan, apa yang Tuhan mampu lakukan, apa yang Tuhan akan lakukan bagi dia. Dan menarik, itu ayat bilang bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh
mencari dia. Tuhan akan beri upah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Upahnya apa? Upahnya adalah kuasa Allah. Upahnya adalah mujizat. Upahnya adalah pertolongan daripada Allah. Upahnya adalah pemulihan daripada Allah. Jadi saudaraku sekalian, ini penting sekali. Karena itu ya setiap kali saudara datang. Saudara datang ibadah, saudara tidak boleh datang beribadah seperti gini. Ya karena gue Kristen, hari Minggu mesti ke gereja. Jadi saudara datang kayak absen gitu loh. Atau kayak, aduh hati nurani kayaknya hatinya ada yang kurang nih kalau hari Minggu supaya orang Kristen gak ke gereja. Tapi hari ini banyak sekali orang Kristen gak ke gereja biasa-biasa aja. Tapi saudara, ketika Anda sebagai orang Kristen Anda tidak ke gereja, Anda merasa, oh gimana? Ya, saya mau katakan yang Tuhan mau. Setiap kali kita datang kepada Dia, Tuhan mau kita datang dengan sikap hati. Percaya. Percaya Dia sanggup, percaya Dia mampu, percaya Dia mau. Oleh sebab itu waktu saudara datang beribadah, saudara berdoa, saudara mesti percaya Tuhan dengar doa saudara. Pada waktu saudara datang memuji, bernyanyi, meninggikan namanya, saudara mesti percaya bahwa Tuhan berkenan dengan pujian-pujian saudara. Pada waktu saudara punya masalah, saudara datang kepada Tuhan, saudara mesti percaya bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan. Jadi setiap kali saudara datang kepada Tuhan, saudara mesti percaya. Saudara mesti percaya bahwa bagi Dia tidak ada mustahil. Amin saudaraku. Dengan kata lain, ya, sebagai orang Kristen, saudara mesti hidup dengan iman. Itu sebuah kehidupan yang selalu percaya bahwa Tuhan itu ada bagi Anda, bahwa Tuhan itu selalu terlibat di dalam kehidupan saudara. Bahwa Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan saudara, berbagai segi kehidupan saudara Tuhan itu ada. Jadi kita mesti hidup dengan model hidup seperti ini. Itu sisi pertama. Ya, ketika kita berbicara ya sehubungan dengan iman, ya. Jadi kita dituntut untuk beriman. Dengan kata lain, ya, beriman atau tidak beriman itu bukan hal yang bisa saudara tawar-menawar. Saudara tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tunggu dulu, kasih aku waktu untuk membangun iman saya. Saudaraku sekalian, perhatikan, kita tidak bisa tawar-menawar, kita tidak bisa berkata, Tuhan gak apa-apa biasa aja dah. Ya, jadi iman gue gak perlu kuat-kuat lah Tuhan. Ya, saya gak apa-apa di dunia ini gak perlu ngalami mujizat, gak apa-apa, yang penting gue masuk surga. Saudaraku, justru ini masalahnya. Untuk masuk surga, saudara membutuhkan iman yang sangat luar biasa. Surga itu tidak seperti mall yang kelihatan bangunannya, toko yang kelihatan bangunannya. Mungkin ketika orang Kristen ditanya, lu tahu gak surga di mana? Kita dengan sangat gamblang kita menunjuk begini, surga ada di atas. Ya di atas di mananya? Kelihatan di mananya? Timur, barat, utara, selatan atau di mana? Surga itu di mana? Pokoknya kita bilang pokoknya surga di atas saja. Nah saudaraku sekalian, untuk masuk surga saudara butuh iman yang sangat luar biasa loh. Untuk saudara bisa memperoleh bagian saudara di dalam surga, saudara butuh iman. Kenapa? Karena ada banyak orang yang sudah jadi Kristen, itu bisa menyangkal iman mereka, ya. Dari orang Kristen bisa berubah menjadi bukan Kristen, non-Kristen. Dari orang yang percaya pada Tuhan, kemudian bisa berubah menjadi percaya pada diri sendiri dan ujung-ujungnya percaya pada setan. Jadi untuk hal-hal yang sederhana seperti begini, ya kita butuh iman. Jadi di dalam keseluruhan hidup kita butuh iman. Kita nggak bisa berkata, yo ini gue butuh iman nih. Yang itu gue gak perlu. Kita tidak bisa memilah-milah hidup kita, mana yang perlu iman, mana yang tidak perlu iman, mana yang butuh iman, mana yang tidak butuh iman. Jadi saudaraku sekalian, iman itu gak bisa bukan seperti gue makan bakso, gue gak mau cabai, gue gak mau bawang. Gak bisa.
Jadi ini adalah hal yang mutlak saudaraku. Oke? Nah, kita lihat sisi yang lain ketika kita bicara tentang hal iman sebagai orang Kristen. Iman ini merupakan bentuk kesaksian bagi mereka yang belum percaya Yesus. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-14 itu firman bilang begini, kamu adalah terang dunia. Ya, Anda dan saya sebagai orang Kristen kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Menarik saudara. Ya. Ketika kita bicara tentang iman, perhatikan. Setelah saudara percaya kepada Tuhan Yesus lalu menjadi orang Kristen, biasanya kehidupan saudara akan berbeda. Amin. Ya. Kalau setelah saudara belum percaya dan setelah menjadi orang Kristen atau percaya pada Yesus, hidup saudara itu kalau tidak berbeda, itu saudara luar biasa. Ya, saudara luar biasa. Tetapi banyak sekali orang setelah percaya Yesus hidupnya berubah, saudaraku. Ya, ketika saya lahir baru, hidup saya berubah, saudara. Ya, saya mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa dan itu membuat saya melihat kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Dan itu meneguhkan ya pertobatan saya dan saya bisa sampai pada akhirnya ketika saya melihat bagaimana cara Tuhan bergerak bekerja dalam kehidupan saya membuat saya meninggalkan semuanya. Meninggalkan hidup saya, meninggalkan semua usaha pekerjaan saya di Jakarta, meninggalkan banyak hal, meninggalkan saya punya hobi, kesenangan dan lain sebagainya. Dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya, dan itu hal yang sangat menarik. Walaupun waktu saya meninggalkan saya punya pekerjaan, karir dan lain sebagainya, semua dalam keadaan baik. Bahkan dengan kata lain, saya sepertinya bakalan setelah itu satu proyek selesai, saya akan punya kehidupan yang sangat baik. Tetapi saudaraku saat justru seperti ini, Tuhan menyuruh saya memilih kehidupan duniawi atau kehidupan bersama dengan Dia. Dan saya sangat bersyukur, saya bisa memilih untuk melayani Tuhan, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, ya, walaupun ada kehidupan yang sangat menjanjikan, ya, dengan ya proyek-proyek pemerintah yang sudah ada, ya, yang ya di grup kita pegang, dan itu kehidupan sangat menjanjikan pada waktu itu. Tapi saya bersyukur saya memilih yang terbaik. Itu saya melayani Tuhan, dan saya bersyukur Tuhan pelihara hidup saya selama saya melayani Dia dengan cara yang sangat amat luar biasa. Nah, kita kembali. Oleh sebab itu ketika kita percaya pada Tuhan, hidup kita itu pasti berbeda. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, ya setelah saudara menjadi orang Kristen, mungkin saudara ya tidak hidup di dalam dosa, ya saudara akan meninggalkan kehidupan yang cemar, najis, ya mungkin penuh dengan kejahatan, saudara tinggalkan. Dan ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus, orang-orang di sekitar hidup saudara, bisa dari keluarga, teman-teman, rekan kerja, ketika mereka melihat, loh, saudara percaya Tuhan Yesus, ya, mereka melihat satu perbedaan hidup yang signifikan. Mereka melihat, loh, sekarang kok, ini orang nggak pernah cakap kotor ya nggak pernah nipu, nggak pernah bohong, ya, mungkin ada rekan kerja bingung, loh dulu kita berdua sering loh kalau kantor suruh pergi urus sesuatu, belanja, beli sesuatu, kita sering kali markup harga. Tapi sekarang loh kok kenapa lu gak lakuin lagi? Mungkin sudah berkata gue udah jadi Kristen, gue udah taubat. Nah saudaraku sekalian, teman saudara, rekan kerja saudara lihat loh udah taubat nih, loh hidup lu sudah beda. Ya saudara mulai meninggalkan banyak kehidupan saudara seperti ngerokok lah. Mungkin pergi-pergi ke tempat yang gak benar. Sudah mulai tinggalin. Dan teman-teman sudah melihat dengan jelas, oh beda ya. Kenapa bisa beda? Oh, ternyata dia Kristen. Nah saudaraku sekalian, ini menarik. Ya, ini menarik. Ketika saudara menjadi orang Kristen, pada waktu kita tahu, walaupun sudah menjadi orang Kristen, Alkitab tidak pernah berkata bahwa hidup orang Kristen itu jalannya selalu lurus, mulus. Enggak. Kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita juga bergumul,
Kadang-kadang ada masalah datang dalam kehidupan kita. Tetapi yang membedakan kita adalah kita bisa kuat gitu loh. Kita bisa tetap percaya dan tahu bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia punya rencana itu luar biasa dan Tuhan selalu menopang kita. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Yang membedakan adalah pada waktu kita punya masalah. Pada waktu kita punya pergumulan, pada waktu kita di bawah tekanan. Kita masih tetap percaya. Kita masih tetap tidak melakukan perbuatan-perbuatan salah. Kita tetap tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kita tetap tidak melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Nah, perhatikan, ini adalah bentuk dari iman saudara. Teman-teman saudara lihat, udah jadi Kristen, sekarang ditimpa masalah, tapi dia tetap berjalan, hidup, melakukan hal yang benar, baik. Tetap, walaupun sudah jadi Kristen, dia banyak pergumulan, banyak masalah, dia tetap tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, kotor, najis, cemar. Nah, ini yang saya sebut iman ini menjadi bentuk kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Keluarga saudara belum percaya, teman-teman saudara yang belum percaya, mungkin tetangga saudara yang belum percaya, teman-teman sekolah saudara yang belum percaya, melihat bahwa saudara tetap berpegang teguh pada kepercayaan saudara kepada Tuhan. Nah ini yang saya sebut iman itu menjadi sebuah bentuk kesaksian bagi banyak orang yang belum percaya. Jadi saudaraku sekalian, mungkin ketika saudara sudah menjadi orang Kristen, ya perkataan saudara juga sudah berbeda, ya nggak ada lagi kata-kata kotor yang keluar dari mulut saudara. Saudara juga tidak suka bertengkar, ya dan juga tidak dikit-dikit maki-maki orang gitu dengan kasar, ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk kesaksian, ya menarik. Jadi saudaraku sekalian, apabila iman ini adalah nilai hidup saudara, maka di dalam keseharian hidup saudara, orang-orang akan dengan mudah menemukan ada iman di dalam hidup saudara. Saudaraku sekalian, ada satu kalimat puji-pujian yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan bahwa ketika Tuhan datang, apakah kita menemukan iman di bumi ini? Ada satu kalimat puji-pujian yang ya mungkin dari semua puji-pujian saya ingat lagu, saya mungkin hanya ingat syairnya, kata-katanya yang di bagian ini. Ketika Tuhan datang, apakah dia menemukan iman di bumi ini? Jadi saudaraku sekalian, ya, apakah ketika Tuhan datang, dia menemukan iman kita tetap teguh, tetap murni? Ya, jadi kalau nilai hidup saudara adalah iman, saudara pasti bisa percaya kepada Tuhan apapun situasi kondisi saudara. Ya, setiap kali saudara pasti percaya Tuhan. Pokoknya seluruh kehidupan ya saudara mempercayai Tuhan itu terlihat dengan begitu nyata. Yang ketiga, nilai hidup yang ketiga, ketaatan. Sesuai dengan kita punya tema tahunan atau kita punya ya sepanjang tahun punya tema obedience, ketaatan. Ketaatan ini merupakan salah satu nilai hidup yang kita sebagai orang Kristen. Kita kembali kepada firman Tuhan Injil Matius pasal 26 ayat 39. Injil Matius pasal 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Satu lagi Ibrani ya pasal yang kelima ayat ke-8 sampai ke-9, kitab Ibrani pasal yang kelima. Dan sekalipun ia adalah anak Yesus, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, jadi dengan kata lain semua penderitaan daripada Tuhan Yesus, bagaimana dia menderita, ya mulai dia ditangkap, pikul salib, bahkan disalibkan dan mati di atas kayu salib, semua yang dideritanya itu karena ketaatannya. Ya, ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Menarik, saudaraku sekalian. Ketaatan itu adalah sebuah hal yang penting. Saya sebut nilai hidup yang penting. Ya, nilai hidup yang penting. Oke,
Sebelumnya saya mengajak saudara untuk melihat ketaatan, karena ketaatan ini kita sudah bicara cukup banyak di sepanjang tahun ini, ya kita belajar banyak tentang ketaatan. Nah, saya kembali kepada apa yang dimaksud dengan ketaatan. Saudara perlu mengerti apa itu ketaatan, dan memang ini adalah satu hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Kita lihat definisi ketaatan. Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ketaatan adalah melaksanakan semua. Semua, bukan kita pilih-pilih. Melaksanakan semua perintah, arahan, dan aturan yang telah ditetapkan dengan tepat dan sesuai dengan penuh sukacita, tanpa keberatan, tanpa bantahan, tanpa protes. Jadi ini ketaatan. Kalau saudara punya hidup yang taat, kalau saudara ya hidup dalam ketaatan, maka saudara pasti akan melaksanakan perintah, arahan dan aturan yang ditetapkan dengan tepat dan sesuai dengan penuh sukacita. Ya, tanpa bantahan, tanpa ya keberatan, tanpa protes. Ini ketaatan. Ini yang dimaksud dengan ketaatan. Jadi saudara coba bayangkan, berdasarkan definisi ini kira-kira ya kita punya ketaatan, hidup ketaatan kita itu berapa persen? Berapa persen? Saudara bisa mencoba untuk menghitung, mengukurnya. Kira-kira ya hidup saya, ketaatan saya di hadapan Tuhan, ketaatan saya itu ya sebagai seorang anak, ketaatan saya sebagai seorang karyawan, itu kira-kira berapa persen? Nah, oke, nggak usah jauh-jauh, kita bicara ketaatan kita di hadapan Tuhan. Kira-kira kalau malaikat menilai, ya Tuhan menilai kita, kira-kira ketaatan kita di hadapan Tuhan itu berapa persen, saudara? Ya, coba renungkan, melaksanakan semua perintah, semua arahan, semua aturan dari firman Tuhan dengan tepat dan sesuai. Wah, susah. Kadang ada orang Kristen berkata kepada saya begini, Boksu, kan gak mungkin kita bisa ngikutin semua yang dikatakan Alkitab. Saudaraku sekalian, Tuhan menyuruh kita belajar dan sempurna seperti Dia. Jadi artinya progres kita, kehidupan kita yang kita jalani adalah menuju kepada kesempurnaan. Saudaraku sekalian, bukan kita menolak, bukan kita berkata enggak mungkin, bukan kita berkata tidak bisa, tapi mari kita belajar. Karena ketika firman Tuhan berkata kita harus menuju kesempurnaan seperti Kristus, artinya sebagai orang Kristen kita mesti bayar harga, kita mesti berjuang untuk belajar. Belajar apa? Belajar untuk hidup seperti Kristus. Belajar bagaimana kita berjalan dalam firman-Nya. Belajar. Ya. Jadi saudaraku sekalian, sebagaimana iman, sebagaimana kasih dan iman. Perhatikan, ketaatan ini merupakan nilai hidup yang harus kita miliki mutlak. Kenapa? Karena ketaatan itu merupakan salah satu teladan Tuhan Yesus. Salah satu teladan Tuhan Yesus. Jadi apabila nilai hidup saudara itu adalah ketaatan, maka kehidupan saudara itu akan syarat dengan perilaku, maksudnya penuh dengan perilaku ketaatan. Ya, itu kalau ya nilai hidup saudara itu adalah ketaatan, otomatis dalam kehidupan saudara itu akan penuh dengan perilaku ketaatan. Jadi misalnya seperti ini nih, kalau nilai hidup saudara itu adalah ketaatan. Di rumah orang tua saudara akan lihat bahwa oh saudara itu adalah anak yang taat. Di perusahaan, bos saudara atau bahkan rekan kerja saudara, itu akan melihat bahwa saudara adalah staf yang taat. Di gereja, gembala saudara, mungkin para pelayan atau para pemimpin rohani bisa melihat, oh saudara ini adalah jemaat yang taat, pelayan yang taat. Di sekolah, di kampus, mungkin saudara, guru saudara, dosen saudara akan melihat saudara adalah seorang murid yang taat. Kenapa? Karena nilai hidup saudara itu adalah ketaatan. Kalau nilai hidup saudara itu adalah ketaatan,
Maka untuk taat itu tidak pernah sulit. Saudara tidak pernah sulit atau ada kesulitan ketika ya taat. Enggak. Karena apabila nilai hidup saudara itu ada ketaatan, maka ya pribadi kepribadian saudara, pembawaan saudara, sifat saudara, karakter saudara itu adalah taat. Jadi karena saudara punya pribadi itu adalah taat. Saudara punya pembawaan itu taat. Sifat saudara selalu taat, karakter saudara selalu taat. Jadi untuk taat mudah. Saudara tidak perlu bergumul untuk taat. Nggak perlu. Jadi kalau mau taat nggak perlu beban berat. Kan ada orang mau taat, aduh susah ya. Aduh mateng dah. Nah, kita berkata gimana caranya nih? Aduh repot. Nggak bisa nih aku taat seperti ini. Kita penuh beban berat dah. Bergumul untuk taat. Tapi kalau nilai hidup saudara itu ketaatan, gampang. Saudara akan merasa begitu rileks untuk taat. Mudah, nggak ada masalah untuk taat. Ya, nggak masalah. Ya. Saudaraku sekalian, kalau nilai hidup saudara itu adalah ketaatan, maka saya mau katakan, saudara akan mudah sekali atau saudara pasti bisa mentaati firman Tuhan yang saudara baca, firman Tuhan yang saudara dengar. Ya, saudara akan mudah untuk menati, saudara punya gembala, pemimpin rohani, orang tua, ya. Dan saya mau katakan, apabila ketaatan itu adalah nilai hidup saudara, maka saudara pasti bisa hidup di dalam ketaatan dengan sukacita, dengan bahagia. Ya, jadi wah pokoknya sukacitanya ada. Apalagi begitu sudah bisa taat, itu sukacita saudara menjadi penuh. Amin. Yang keempat, nilai hidup yang keempat, kerendahan hati. Kerendahan hati. Filipi pasal 2:3, ini terjemahan baru ya. Filipi pasal 2:3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya ngajak saudara untuk baca versi Alkitab yang lain. Saya lebih menyukai ini ya. Ada dua versi Alkitab yang hampir sama, yaitu versi BIS atau bahasa Indonesia sehari-hari dengan VMD, versi mudah dibaca. Oke, tapi saya ambil yang versi bahasa Indonesia sehari-hari. Filipi 2:3, janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Ya, dan saya merasa bahwa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini ya lebih bagus ya. Jadi ini menarik. Kita kembali. Saudaraku sekalian, kerendahan hati itu adalah salah satu nilai hidup yang bisa menyempurnakan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oke? Ya, saya ulangi. Kerendahan hati itu merupakan nilai hidup yang bisa menyempurnakan ya kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kerendahan hati itu bukan kelemahan loh saudaraku. Ya, aduh udah duluan, aduh gue ngalah deh, udah gue gak mau pusing, gue gak mau ribut. Saudaraku sekalian, perhatikan, itu bukan kelemahan. Ketika kita ngalah, ya mungkin rekan kita, mungkin keluarga kita, aduh ngapain ngalah, jangan ngalah. Oh, kadang-kadang keluarga kita bisa menjadi provokator yang luar biasa. Istri bisa jadi provokator yang luar biasa, anak-anak bisa jadi provokator yang luar biasa, orang tua bisa jadi provokator yang luar biasa. Jangan ngalah, lawan, tenang. Sudah kita lihat kasus. Tapi ketika kita mengalah, ketika kita mendulukan orang, ketika kita berkata nggak apa-apa silakan dulu. Rendah hati itu bukan kelemahan. Justru saya mau kasih tahu, kerendahan hati itu adalah sebuah kekuatan yang sangat amat luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati adalah kekuatan yang memungkinkan setiap orang Kristen hidup di dalam kasih, hidup di dalam iman, hidup di dalam ketaatan.
Kalau kita tidak punya kerendahan hati, gimana kita mau mengasihi orang? Gimana kita mau mengampuni kalau saudara nggak punya kerendahan hati? Kita tidak bisa berkata, enak aja gue mengampuni. Dia mah udah melukai hati gue, udah ngancurin hidup saya. Alkitab bilang mata ganti mata. Sembarangan pakai. Kita merasa itu firman Tuhan. Emang semua firman Tuhan bisa dipakai, diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita? Belum tentu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian perhatikan. Kalau saudara mau bisa mengasihi orang lain. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan. Saudara perlu kerendahan hati. Ya. Saudara merasa, wah gua orang sukses. Tapi ketika saudara mengalah kepada orang yang biasa. Jauh di bawah hidup saudara. Jauh di bawah kesuksesan saudara. Saudara, kalau saudara rendah hati, saudara bisa mengalah. Karena ketika saudara mengalah, saudara tidak peduli dia itu siapa. Nangkap? Kalau saudara mengalah karena saudara tahu dia siapa, itu bukan rendah hati saudaraku. Conflict of interest. Nangkap? Itu conflict of interest ketika kita mengalah ya kepada orang yang hidupnya lebih tinggi, lebih sukses, lebih mampu dari kita. Enggak. Justru kalau saudara bisa mengalah kepada orang biasa. Saudara bisa mengalah kepada orang yang mungkin jauh dibandingkan saudara. Saudara itu rendah hati. Ketika saudara bisa mengampuni orang yang menyakiti, melukai atau menggosipi saudara, memfitnah saudara, itu rendah hati. Saudara berhak marah kalau memang saudara dipersalahkan, saudara difitnah. Tapi ketika saudara tidak memilih untuk marah. Tapi saudara memilih untuk mengampuni. Saudara memilih untuk memaafkan. Saudara memilih untuk melupakan. Itu rendah hati saudaraku. Amin. Jadi kalau tanpa rendah hati, saudara susah untuk mengasihi. Saudara susah untuk punya iman. Saudara merasa bahwa gue pintar, gue cerdas. Kita lebih mengandalkan diri kita daripada Tuhan. Tapi kalau saudara, nilai hidup saudara itu rendah hati. Saudara tahu bahwa saudara tidak pernah berani meninggikan diri saudara di hadapan Tuhan. Saudara pasti bisa taat kalau saudara itu rendah hati. Gak gampang. Saudaraku sekalian, saya mendengar ya ada beberapa mungkin dari keluarga saya yang di Jakarta ada di gereja besar. Dan kadang-kadang dia foto, dikirim. Dulu lihat tuh. Lo kenal kan nih orang? Pengusaha, cukup terkenal, cukup punya nama di Indonesia, tapi jaga parkir. Nangkap kan? Kadang-kadang seperti begitu. Orang bisa menyangkal diri. Orang bisa merendahkan diri seperti ini untuk melayani di tempat di mana dia ditempatkan. Kalau tidak punya rendah hati, mana bisa? Aduh sorry dah, gue gak bisa pelayanan di bidang ini. Ganti dah, kalau mau gue pelayanan, tempatkan gue di sini. Itu gak rendah hati saudaraku. Oke, nah kita kembali. Rendah hati itu adalah kekuatan yang memungkinkan setiap orang Kristen hidup dalam kasih, iman, ketaatan. Kalau kerendahan hati adalah nilai hidup saudara, ya, maka nilai hidup ini akan menghasilkan sebuah kehidupan yang sabar, tidak egois, tidak sombong, bisa menghargai orang lain dan bijaksana. Orang rendah hati itu saudaraku sekalian bijaksana loh saudara. Ya. Kenapa? Karena kalau nilai hidup dia itu rendah hati, kalau dia punya kepribadian, kalau dia punya pembawaan, kalau dia punya sifat, kalau dia punya karakter rendah hati, sudah tuh kan lihat tuh orang itu sabar gitu loh. Nah, dia sabar, dia bijaksana, dia selalu bisa menghargai orang lain gitu loh. Enggak selalu apa-apa gua, saya, enggak. Orang nilai hidupnya itu rendah hati, enggak pernah sombong. Ya, kalau
kita bicara nilai hidup. Sekali lagi, nilai hidup ini akan senantiasa mempengaruhi kehidupan saudara di mana saja saudara berada. Ya, jadi kalau saudara nilai hidupnya itu rendah hati, maka orang-orang di sekitar saudara itu pasti bisa melihat. Gampang bagi mereka tuh menemukan, gampang bagi mereka tuh merasakan bahwa saudara itu orang yang rendah hati. Bisa dirasakan kok saudara. Ya, bisa dilihat, mudah dilihat kok orang yang rendah hati sama sombong saudaraku. Amin. Saya mau tutup dengan ini. Saudaraku sekalian, kenapa nilai hidup kerendahan hati itu sebenarnya sangat penting. Dan kita perlu membangun kerendahan hati dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena ini mendatangkan kuasa dan berkat yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau nilai hidup saudara itu rendah hati, maka saudara akan melihat kuasa dan berkat Tuhan yang besar. Amsal 22 ayat keempat, ini ayat penutup. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati. Ya, balasan Tuhan untuk orang yang rendah hati. Itu kekayaan, itu kehormatan, itu kehidupan. Ini ganjaran, ini balasan Tuhan untuk mereka yang benar-benar rendah hati. Kenapa bisa demikian luar biasa? Kenapa orang yang rendah hati itu Tuhan berkati dengan kekayaan, dengan kehormatan, dan dengan kehidupan? Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah itu menentang orang-orang congkak. Jadi kalau ada satu orang Kristen itu sombong, dia itu lawan Tuhan, musuh Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang-orang congkak. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan pernah menjadikan keangkuhan, kesombongan sebagai nilai hidup saudara. Sehingga saudaraku sekalian, ya saudara selalu hidup dalam kesombongan. Gak ada gunanya. Saudara menjadikan diri saudara itu musuh Allah. Kalau saudara hidup di dalam kesombongan. Amin. Belajar. Bangun nilai hidup ini. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting. Tadi saya sudah sampaikan bahwa nilai hidup ini dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang berasal dari keluarga, dari masyarakat, dari tempat di mana Anda ada. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen, mari bangun nilai-nilai hidup saudara itu dengan kebenaran firman Tuhan dan perkara-perkara rohani. Hidup saudara pasti akan benar di mata Tuhan dan di mata manusia. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala. Haleluya Jesus. Saudaraku sekalian, saat kita berbicara mengenai nilai hidup, kita berbicara tentang ya hal yang mengalir keluar dari kehidupan kita. Kita berbicara tentang sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, diakui oleh orang-orang. Nilai hidup. Itu yang akan menjadikan saudara itu siapa. Nilai hidup itu akan menentukan bagaimana orang-orang menyebut siapa saudara. Mari saat ini, coba saudara periksa. Kira-kira nilai hidup saudara pada hari ini itu apa? Apakah nilai hidup saudara itu adalah kasih, iman, ketaatan, atau kerendahan hati? Apakah nilai-nilai hidup saudara itu adalah hal-hal yang berdasarkan firman Tuhan atau perkara-perkara rohani? Atau sebaliknya, nilai hidup saudara itu adalah perkara-perkara duniawi. Jadi yang saudara bangun dalam kehidupan saudara itu adalah kesenangan, ya, happy, fun, membicarakan kehidupan orang lain, selalu berpikir gimana untuk menipu, berbohong, selalu berpikir gimana cara memakai cara-cara yang salah, nggak benar untuk menjadi kaya dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai hidup duniawi, nilai-nilai hidup yang bukan berasal dari Tuhan.
Nilai-nilai hidup yang tidak punya nilai kekal. Tetapi apabila nilai hidup saudara dibangun berdasarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saudara, nilai hidup saudara itu menghasilkan nilai kekal dan hidup kekal bagi saudara. Oleh sebab itu mari saudara periksa apa yang menjadi nilai hidup saudara sebagai orang Kristen. Bangun nilai hidup yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya Jesus. Bapa terima kasih untuk firman-Mu. Meserahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Kau sendiri akan memberkati firman-Mu. Menyempurnakan firman-Mu di dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu. Setiap orang yang mendengar, percaya dan menerimanya dalam kehidupan mereka. Sehingga firman-Mu akan menghasilkan kekuatan yang akan mengubahkan hidup mereka. Firman-Mu akan menghasilkan kekuatan yang akan membawa mereka semakin hari semakin dekat dengan-Mu. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di hadapan-Mu saat ini. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.